Contoh jamak muannas salim. Telah datang para akhwat. Nah, ja'at akhawatun. Nah, ini pakai nakirah, pakai tanwin. Akhawatun dan jamak ya, maka juga harus nakirah dan jamak. Nah, apa sifat akhwat ini? Soleh-soleh, solehah-solehah. Nah, apa Dendi? Nah, solihatun. Kalau dia pakai alif lam, maka as-solihatu. Ja'atil akhwatus solihatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Kita sampai di pembahasan terakhir ya tentang isim-isim yang harus dijarkan, yaitu dengan sebab tawabi atau dia menjadi tawabi. Kita ringkas di pertemuan sebelumnya tentang majruratul asma, isim-isim yang harus dijarkan. Satu, kenapa isim itu dijarkan? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jar ya. Huruf jar banyak ya. Ada min, ada ila, ada an, ada fi dan seterusnya, itu sudah dibahas di awal-awal kitab. Kemudian yang kedua, kenapa dia harus dimajrurkan? Karena beridhofat atau karena dia menjadi mudhof ilaih. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Ada istilah babul idhofah. Bab idhofat yaitu dua kata digabung jadi satu. Atau kalimat pertama disandarkan kepada kalimat setelahnya ya. Contoh rumah dan Allah. Rumah satu kata, Allah satu kata. Digabungkan rumah Allah. Itu namanya idhofat. Itu namanya idhofat. Nah, yang mana yang wajib dijarkan? Kata yang keduanya, kalimat Allahnya. Maka Allah wajib dikasrahkan. Baitullahi. Nah, jadi kenapa dia wajib dijarkan? Karena statusnya sebagai mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Ya, contoh abdun dan Allah digabung menjadi abdullahi. Kemudian yang ketiga, kenapa dia harus dijarkan? Nah, karena dia tawabi sebagai tawabi. Tawabi ada 4, yaitu na'at, athof, taukid, dan badal. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan malam ini. Halaman 173. Tawabi adalah isim-isim yang ketentuan i'rabnya tergantung i'rab isim yang lain atau tergantung i'rab isim sebelumnya. Jika isim sebelumnya ini marfu, maka dia pun juga marfu. Demikian pula dalam hal mansub dan majrur. Contoh sifat. Nah, saya berpapasan dengan seseorang. Nah, sifat seseorang ini apa? Misalnya orangnya tinggi. Nah, maka tingginya harus mengikuti seseorang tadi. Marfu'kah, mansubkah, atau majrurkah? Contoh marartu. Nah, saya berpapasan. Dengan siapa? Birojulin, dengan seseorang. Seorang laki-laki. Nah, sifatnya bagaimana? Orangnya tinggi. Orangnya tinggi. Nah, karena pemilik sifat seseorang ini majrur, maka dia juga harus majrur. Maka birojulin tawilin. Nah, ini disebut tawabi, pengikut. Kalimat ini mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, karena ini majrur, ini pun juga dimajrurkan. Nah, tawabi'nya bentuknya adalah sifat atau na'at. Ya, sifat atau na'at. Nah, contoh selain sifat ya, dia menjadi badal. Nah, kalimatnya marartu lagi ya, yang mudah saja. Marartu. Nah, bi siapa? Bi Muhammadin.
Muhammad ini siapa? Al-Ustadz. Nah, Muhammad ini siapa? Dia adalah Ustadz. Nah, maka karena ini jar, ini pun juga harus dijarkan. Nah, marartu bi Muhammadin al-Ustadzi. Karena dia menjadi bukan menjadi badal. Menjadi badal. Kemudian taukid atau atof ya, atof kalimat yang sama. Saya berpapasan dengan Muhammad dan siapa? Nah, ternyata Muhammad bersama Zaid, maka Zaidin. Nah, atof sebelumnya harus ada huruf a, atof ini huruf atof waw. Ya. Nah, maka kalimat setelahnya menjadi atof. Nah, karena yang dia ikuti Muhammad jar, maka ini juga harus dijarkan. Karena ini menjadi atof. Nah, kemudian tawabi ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Boleh antum sebut dia na'at atau sifat. Na'at atau disebut juga sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lain atau mengikuti isim sebelumnya. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Nah, contoh saya melihat rumah. Nah, rumah ini sifatnya apa? Besar. Maka ra'aitul baita al-kabira. Karena baitanya yang punya sifat itu nasab, maka al-kabiranya juga nasab. Sifatnya juga nasab. Ya. Kemudian ketika jar, contoh nazartu ilal jabali. Saya memandang ke gunung. Nah, gunung itu gimana sifatnya? Gunungnya ternyata besar, ya. Maka nazartu ilal jabalil kabiri. Nah, jabali jar kasrah, maka kabiri juga kasrah karena dia adalah sifat. Sifat dari gunung. Gunung itu sifatnya bagaimana? Kabir, besar. Contoh, nah, ja'at tilmidul mujtahidu. Telah datang murid. Nah, gimana sifat muridnya? Al-mujtahidu, bersungguh-sungguh. Karena tilmidhu yang punya sifat itu rofa, maka sifatnya pun juga harus rofa. Kemudian ra'aitu tilmidzal mujtahida. Nah, aku melihat murid yang bersungguh-sungguh. Nah, perhatikan kenapa mujtahida nasab fathah? Karena tilmidzanya pemilik sifatnya juga nasab. Jadi mujtahida itu mengikuti tilmidz. Ketika tilmidznya fathah, dia juga fathah, nasab juga nasab, dan seterusnya. Kemudian yang jar, marartu bitilmidil mujtahidi. Saya lewat atau saya berpapasan dengan murid yang bersungguh-sungguh. Nah, ini beda lagi majrur. Mujtahidi kenapa? Karena dia mengikuti tilmidzi, dzi-nya kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Keterangan. Nah, ini lebih jelas dijelaskan masalah sifat. Di pertemuan sebelumnya, di bab marfu'at tidak dijelaskan karena penulis mengakhirkan penjelasan tentang tawabi. Ya, maka ini perhatikan. Lafaz al-mujtahidu adalah sifat dari tilmidz. Yang punya sifat siapa? Tilmidz. Nah, yang punya sifat ini disebut mausuf. Mausuf. Dalam kurung yang disifati atau yang punya sifat. Nah, contoh saya seorang laki-laki. Nah, sifatnya apa? Yang ganteng. Maka ana rajulun jamilun. Nah, kemudian mana mausufnya? Rajul. Ya, kemudian sifatnya jamil. Dia laki-laki yang tinggi. Awaknya tinggi pancau. Maka huwa rajulun tawilun. Nah, ada namanya sifat, ada namanya mausuf. Harus paham istilah itu. Ja'a rajulun tawilun. Mana sifatnya ini?
Mausuf yang punya sifat. Nah, ini. Nah, namanya mausuf. Yang punya sifat. Yang disifati atau yang punya sifat. Sifatnya adalah tawil. Telah datang laki-laki yang pancau. Nah, ketentuan i'rab al-mujtahidu sebagai sifat senantiasa mengikuti i'rab mausufnya. Ya, kalau mausufnya pemilik sifatnya itu rafa, dia juga rafa sifatnya. Pemilik sifatnya nasab, maka juga sifatnya nasab. Nah, jika mausufnya marfu, sifat pun harus marfu. Contoh jaa rajulun tawilun. Jika mausufnya mansub, maka sifatnya juga harus mansub. Ini yang disebut dengan tawabi, pengikut, suka ngikut-ngikut. Dia ngikut pemilik sifat. Demikian juga dalam keadaan majrur. Nah, kemudian, bagaimana ketentuan-ketentuannya atau syarat-syarat membuat sifat? Nah, ini perhatikan. Naat atau sifat wajib mengikuti mausufnya dalam 4 hal. Yang dia ikuti apa aja? Jadi sifat ini mengikuti mausuf dalam hal apa saja? Nah, 1 dalam i'rab. Dalam i'rab maksudnya adalah apakah dia marfu kah, mansub kah, atau majrur kah? Itu maksud i'rab ya. Contoh jaa ustadzun jadidun. Nah, ustadzunnya marfu, jadidun juga marfu. Ustadzan nasab, maka jadidan juga nasab. Marartu bi ustadzin jadidin, ustadzinnya jar, maka sifatnya juga jar. Jadi dari sisi i'rab maksudnya marfu'nya, mansubnya, dan majrurnya. Kedua, dari sisi muzakkar dan muannas. Kalau mausufnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Kalau mausufnya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Nah, contoh yang kita contohkan di papan tulis semuanya adalah muzakkar. Bagaimana yang muannas? Nah, contoh ini kita ganti. Telah datang seorang perempuan yang tinggi. 190 misalnya tingginya. Contoh. Maka ja'at ya, fi'ilnya harus dimuannaskan. Ja'atim mura'atun. Nah, ya, ini menjadi kasrah. Ja'atim mura'atun. Nah, apa sifat dari perempuan ini yang datang ini? Tinggi. Karena ini muannas, maka harus dimuannaskan menjadi tawilatun. Nah, menjadi tawilatun. Ini yang rafa. Contoh yang majrur, nazartu. Saya memandang ke sekolah. Saya memandang sekolah, ilal madrasah. Ilal madrasati. Nah, ini kan muannas nih. Nah, madrasah ini apa sifatnya? Sifatnya bersih. Nah, maka nadhifati. Nah, nadhifati. Nah, ya. Ini muannas, maka ini juga muannas. Jadi mausufnya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Yang pertama i'rabnya, yang kedua adalah muzakkar muannas. Yang ketiga ma'rifah dan nakirah. Nah, semoga masih ingat. Ketika mausufnya pakai alif lam, ma'rifah, maka dia juga harus ma'rifah. Paham? Ketika ini nakirah pakai tanwin, maka ini juga harus nakirah. Antum salah kalau seandainya ilal madrasati nadhifatin. Nah, salah. Ini pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Harus sama-sama ma'rifah. Ma'rifah, ini ma'rifah. Ini nakirah pakai tanwin, ini juga nakirah. Yang ketiga, dalam mufrad, musanna, dan jamak. Nah, yang kita contohkan ini mufrad semua, ini isim mufrad. Bagaimana kalau jamak? Nah, contoh musanna dulu. Misalnya ini. Saya berpapasan dengan 2 laki-laki. Nah, dengan 2 laki-laki bahasa Arabnya apa? Rajulaini majrur dengan ya. Bi rajulaini. Nah, maka sifatnya juga harus musan 2 juga. Laki-laki yang tinggi tadi. Tawi. Tawi. Ini kan jar, maka juga jar. Tawi laini. Tawi laini. Nah, dia jamak.
contoh misalnya ja'a, ja'al muslimuna. Nah, ini ma'rifah. Ya, pakai alif lam. Nah, telah datang orang-orang Islam yang soleh-soleh. Apa? Ja'al muslimunas as-solihuna. As-solihuna. Ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Nah, jamak maka juga jamak. Paham? Contoh jamak muannas salim. Telah datang para akhwat. Nah, ja'at akhawatun. Nah, ini pakai nakirah, pakai tanwin. Akhawatun dan jamak ya, maka juga harus nakirah dan jamak. Nah, apa sifat akhwat ini? Soleh-soleh, solehah-solehah. Nah, apa Riandi? Nah, solihatun. Kalau dia pakai alif lam, maka as-solihatu. Ja'atil akhwatus solihatu. Ya. Nah, ini jadi harus sama dari 4 hal. Kita ambil ini. Yang pertama, i'rab. Ini rafa, maka juga rafa. Yang kedua, muzakkar muannas. Jadi ini mengikuti mausuf ya. Mausufnya muannas, maka juga harus muannas. Yang ketiga, dari sisi mufrad, musanna dan jamak. Ini mufrad, maka juga mufrad. Kita bikin musanna. Ja'atim ro'atani tawilatani. Muannas itu kan muannas ini. 2 perempuan. Tawilatani. Nah, ja'atim ro'atani tawilatani. Yang terakhir apa harus sama? Nah, ini nakirah pakai tanwin, maka juga harus nakirah. Nah, itu yang harus sifat mengikuti mausufnya. Contoh, ada contohnya. Contoh yang muzakkar muannas, ja'a rajulun sholihun, ja'atim ra'atun sholihatun. Nah, yang ma'rifah dan nakirah, yang ma'rifah dulu. Fil haditsis sahih. Al hadis mausufnya ma'rifah, maka as-sahih juga ma'rifah. Fi haditsin sahihin. Nah, haditsin nakirah pakai tanwin, sahihin juga nakirah. Bilang ngantuk. Kemudian yang keempat, mufrad, musanna dan jamak. Contoh yang mufrad, ja'a rajulun muslimun, ja'atim ra'atun muslim. Ini yang mufrad. Yang musanna, yang muzakkar, ja'a rajulani muslimani, ja'atim ra'atani muslimatani. Kemudian ja'a rijalun muslimuna, ja'at nisaun muslimat. Nisa itu jamak dari imra'atun, para perempuan. Ja'at nisaun, nisa jamak, maka muslimatun juga harus jamak. Nah, kemudian sifat terbagi 2. Mantap. Sifat ada 2 macam. Sifat yang pertama namanya sifat hakikiyah atau na'at hakiki. Apa itu? Na'at yang menjadi sifat dari isim yang disebut sebelumnya secara langsung. Ini kan langsung nih. Ketika ada akhwat langsung sifat. Imratun langsung sifat. Nah, nanti ada yang tidak langsung, maka namanya juga beda. Ya. Contoh ja'a rajulun jamil, jamil langsung sifat dari rajul. Ja'at imratun jamilatun, jamilatun langsung sifat dari imratun. Langsung ada sifatnya. Mausuf langsung ada sifat. Nah. Yang kedua namanya na'at sababi. Na'at apa? Sababi. Nah, na'at yang disebut setelahnya. Jadi, yang punya sifat itu setelahnya. Setelah mausuf itu setelah sifat. Setelah sifat. Atau yang punya sifat itu disebutkan setelah sifat. Kalau ini kan
mausuf dulu baru sifat. Nah, ini yang punya sifatnya di belakang. Lebih duluan sifatnya disebutkan. Contoh, ja'a rajulun jamilatun zaujatuhu, telah datang laki-laki yang cantik istrinya. Nah, yang cantik siapa? Apakah rajul? Apakah istrinya? Nah, yang punya sifat siapa? Istri. Makanya jamilatun mu'annats. Nah, itu namanya na'at sababi. Jadi jamilatunnya kenapa harus mu'annats? Karena dia mengikuti kalimat setelahnya. Zaujatuhunya mu'annats, maka jamilatun juga harus iya, sifatnya. Misalnya telah datang laki-laki yang mulia, abahnya. Yang mulia siapa? Abahnya bukan laki-laki tadi. Nah, contoh, ja'a rajulun. Contoh, ja'a rajulun, telah datang laki-laki. Nah, kalau jamilun, maka ini langsung naat hakiki namanya. Telah datang laki-laki yang ganteng. Tidak ada kata setelahnya. Namun, ketika kita tambah kalimat setelahnya, telah datang laki-laki yang cantik istrinya. Nah, jatuhu. Nah, maka ini menjadi jamilatun. Kenapa mu'annas? Karena mengikuti kalimat setelahnya. Nah, telah datang laki-laki yang cantik istrinya. Nah, ini sifat kemana? Kesinikah atau kesinikah? Kalimat setelahnya kan? Nah, contoh yang lain. Ra'aitu, saya melihat. Jalas, yang kalimat lain jalasa. Telah duduk seorang laki-laki. Alimun, yang berilmu. Siapa yang berilmu? Ternyata yang berilmu adalah kakeknya. Nah, jadduhu. Nah, telah duduk laki-laki yang mulia, kakek yang mulia siapa? Kakeknya. Nah, jadi ini sifat bagi si jadduhu, kalimat setelahnya. Contoh yang mu'annas. Ja'at, telah duduk, telah datang seorang perempuan. Yang mulia suaminya. Nah, yang mulia bahasa Arabnya apa? Karimun ya. Zaujuha. Nah, telah datang seorang perempuan yang mulia suaminya. Yang mulia siapa? Nah, bukan karimatun. Karimun mudzakkar karena dia sifat kepada kalimat setelahnya. Paham? Nah, itu namanya na'at sababi. Na'at sifatnya itu yang punya sifat di belakang, ya. Nah, contoh yang nasab kita ganti yang nasab. Ra'aitu, saya melihat seorang perempuan yang mulia. Nah, siapa yang mulia? Suaminya. Nah, ra'aitu imra'atan karimun zaujuha, dan seterusnya. Kemudian contoh kita baca, ja'a rajulun jamilatun zaujatuhu. Ja'at imra'atun jamilun zaujuha. Nah, jamil bukan jamilatun karena yang mausufnya di belakang dan mudzakkar, maka jamilun. Nah, lafaz jamilatun adalah sifat dari zaujatuhu yang disebut setelahnya. Demikian juga lafaz jamilun adalah sifat dari lafaz zaujuha yang disebutkan setelahnya. Itulah namanya na'at sababi. Tapi kita katakan bahwa yang paling banyak digunakan adalah na'at hakiki. Nah, ini salah nih.
bukan karimun ya. Ra'aitu imra'atan kariman. Kariman zaujuha. Jadi dari sisi i'rab ini mengikuti ini. Dari sisi i'rab ya. Tapi dari sisi muzakkar muannas dia mengikuti kalimat setelahnya. Ra'aitu imra'atan kariman. So, sama seperti firman Allah yang qaryatil zalimi ahluha. Apa itu? Qaryatil zalimi ahluha. Lupa ayatnya sebelumnya. Qaryatil zalimi ahluha. Enggak ada di sini. Belum ke download ini. HP-nya berganti. Nah, coba ada di HP-nya. Nah, disuruh download lagi. Kerasain. Jadi ada ayat Al-Qur'an, coba ganti cari nanti. Al-qaryati adz-zalimi. Al-qaryati. Apa? Coba antum baca. Hah? Coba bunyinya. Akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi. Nah, ini. Coba ayat An-Nisa ayat 75. Nah. Firman Allah. Keluarkan kami dari kampung yang zalim ini penduduknya. Yang zalim kampungnya kah penduduknya kah? Penduduknya. Nah. Akhrijna. Ini yang jar ya. Keluarkan kami min dari hadhil qaryati. Nah, dari kampung ini. Qaryati. Nah, ini kan jar nih. Az-zalimi ini jar juga. Tapi ini bukan naat hakiki nasababi. Kan mu'annas, kalau dia hakiki, maka ini harus mu'annas juga az-zalimati. Paham? Min hadhil qaryati az-zalimati. Kalau seandainya naat hakiki. Kampung yang zalim. Tapi yang zalim bukan kampungnya, siapa? Ahluha, penduduknya. Nah, yang punya sifat siapa? Ini ahluha. Yang kan mungkin kampung zalim dia bukan benda hidup, makhluk hidup. Yang zalim siapa? Penduduknya. Keluarkan kami dari kampung ini yang zalim penduduknya. Nah, ini kalau dia naat hakiki maka ini mu'annas nih. Harus mu'annas juga. Zalimi. Karena ahluha adalah muzakkar. Harusnya yang kata berarti al-zalim itu ngikutin al-qaryat itu kan? Itu jadi kasrah itu al-zalim. Iya, kenapa dia kasrah? Karena mengikuti. Jadi dari sisi i'rab, naat sababi ini mengikuti kalimat sebelumnya. Sisi muzakkar muannas maka dia mengikuti kalimat setelahnya. Ini muzakkar, maka ini muzakkar. Ini jar karena sebelumnya adalah jar. Dari sisi i'rab dia mengikuti kalimat sebelumnya. Dari sisi muzakkar muannas maka dia mengikuti kalimat setelahnya. Ma'rifahnya, ma'rifah ini juga ma'rifah. Mengikuti kalimat sebelum. Jadi yang ini cuma mengikuti dari sisi muzakkar dan muannas. Sisanya ma'rifah nakirah. Kemudian apa? I'rab maka mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, kemudian latihan. Nah, ada latihan ya. Berdua aja pulang. Jangan cepat bisa. Nah, nomor 1 itu laki-laki yang hitam. Hitam itu aswad. Maka langsung dzalika rajulun aswadu. Aswad itu tidak ismul ladzi sorif ya. Maka dia tidak pakai tanwin apa adanya. Dzalika rajulun aswadu. Dzalika rajulun aswadu. Nomor 2 itu perempuan yang hitam. Nah, maka tilka imra'atun sauda'u. Nah, sauda'u itu sama juga tidak pakai tanwin ya. Dia tetap nakirah. Makanya dia tanpa alif lam, dia tidak pakai alif lam. Dia cuma tidak pakai tanwin tapi dia tetap nakirah. Yang pertama dzalika.
itunya mudzakkar. Kenapa? Karena setelahnya rajulun mudzakkar ya, isim syarat. Dzalika rajulun. Nah, sifatnya apa? Aswadu. Jangan antum tanwinkan karena aswad adalah ismul ladzi la yansarif. Aswadu. Nah, ini sifatnya af'alu. Kemudian yang muannasnya itu perempuan yang hitam. Tilka. Tilka imra'atun. Sauda'u. Nah. Sauda'u. Nah. Ini apa namanya sifatnya? Ya. Kemudian nomor 3, apa itu nomor 3? Pada bulan yang lalu, agak sulit ya. Yang mudah dah, Anda bikinkan ya. Anda bikinkan. Bulan bahasa Arabnya apa bulan? Syahrun. Bulanku syahri. Makanya banyak orang namanya syahri. Syahrul. Syahrus siyam. Yang lalu itu al-madi atau al-madi atau as-sabiq. Kita ganti. Nah, antum isi ya. Telah datang. Jangan. Nah, auladun. Nah, auladun ini jamak anak-anak ya. Kemudian ja'at nah, kok panjang. Bintani, 2 anak perempuan. Nah, untuk masukkan sifatnya itu karimun. Nah, ini apa? Karimun kah apakah? Nah, ini. Ya, nomor 1 Riyandi, nomor 2 Tri. Ja'at auladun, telah datang anak-anak yang mulia. Telah datang 2 anak perempuan yang mulia. Apa nomor 1 Riyandi? Hah? Coba antum tulis karimunnya. Auladun itu mufrad kah, musanna kah, jamak kah dulu? Itu jamak dari waladun. Auladun. Nah. Auladun di jam muzakkar salim. Nama merek mobil? Ya kayak bagaimana? Yang muzakkar salim? Kan jamak itu. Auladun jamak laki-laki untuk laki-laki. Tulis ya. Ya. Hapus dulu garisnya tuh. Tuh hapusnya. Ya. Nah, wawunya mana kepalanya kereda lubang. Ya. Nah. Ya. Sudah? Kalau al-auladnya pakai alif lam, maka al-karimnya juga pakai alif. Alif lam kan nggak ada tuh, nggak ada alif. Nakirah dia. Maka nakirah juga. Ja'a auladun karimuna. Nah, ayo Tri. Telah datang 2 anak perempuan yang mulia. Okelah, harus bisa lah. 2 anak perempuan. Itu 2 anak perempuan ya. Yang mulia. Ayo. Tulis aja dulu. Kalau ujian, ini bujur kan ada karimatan nih. Kata apa kan menjawab. Perak sudah komat nih. Ya. Kari mata. Itu mimnya harus bersambung. Kenapa antum pisah? Kadang-kadang boleh disambung. Selama masih kalau disambung, sambung. Nah, kari. Ya. Nah, sip ya. Ja'at bintani karimatani. Kalau pakai alif lam bintan, maka karimah juga pakai alif lam. Ja'atil bintanil karimatani. Ya, Masya Allah. Kita teruskan pembahasan tentang isim-isim yang harus dijarkan.
Tadi disebutkan bahwa dia sebagai tawabi, pengikut ya, atau pengikut isim. Nah, pengikut isim ini ada 4. Ada na'at, atof, taukid, dan badal. Kita memasuki na'at ya. Tadi disebutkan na'at terbagi 2. Ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Nah, na'at hakiki itu adalah na'at yang disebutkan langsung sifatnya. Ada mausuf, ada sifatnya. Nah, kalau na'at sababi yang punya sifat terletak di belakang. Yang sifatnya duluan baru kemudian yang punya sifat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha." Nah, itu ada tuh, akhrijna min hadhihi hilang ya. Min hadhil qaryatil zalimi ahluha, atau contohnya ja'a auladun, bukan itu ya. Mana tadi? Contohnya kita bukan lagi. Dan tawabi ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung mausufnya. Kalau rafa juga dia, dan seterusnya. Contoh yang na'at sababi ya, contoh jalasa, telah duduk seorang laki-laki. Yang mulia abahnya, atau yang mulia atau yang berilmu istrinya. Alimatun, yang berilmu istrinya. Harus mu'annas karena mausufnya mu'annas, yaitu zaujah. Zaujatuhu. Nah, zaujatuhu. Nah, kenapa alimatun? Padahal ini kan muzakkar. Yang punya sifat ini mu'annas, ini kalimat setelahnya. Nah, jadi na'at sababi itu yang punya sifat berada di belakang. Yang punya sifat atau mausuf berada di belakang. Nah, kalau yang na'at hakiki langsung sifatnya disebutkan secara langsung. Kemudian susunan katanya mausuf baru sifat. Telah datang laki-laki yang berilmu. Nah, langsung. Maka alimun. Nah, ja'a rajulun alimun. Kalau ini telah duduk laki-laki yang berilmu, istrinya. Nah, bukan dia, tapi istrinya. Maka ini namanya na'at sababi, yang mana mausufnya berada di belakang. Sifatnya baru mausuf. Kalau ini sifat dulu baru mausuf. Kita sudah memasuki latihan tadi ya. Nah, sekarang latihan ketiga. Nah, bikinkan seperti ini pada bulan lalu. Ya. Nomor 2 apa? Nomor 4. Pada tahun yang lalu. Pada bulan yang lalu. Fi syahri. Pada bulan. Nah, yang lalu kita gunakan kalimat sabiq. Nah, sabiqun. Kemudian fis sanati, yang lalu ya. Nah, yang lalu tetap sama, sabiq juga. Tinggal dirubah muzakkar, ma'rifah, dan seterusnya. Nah, yuk. Nah, fis syahri, titik-titik, fis sanati, titik-titik. Yang lalu bahasa Arabnya sabiqun. Ya, Riandi nomor 1. Fis syahri sabiqin. Hah? Sabiqin. Salah, sabiqin. Itu pakai alif lam ma'rifah. Fis syahri sabiqin. Sabiqi. Nah, fis syahri sabiqi. Ya, pakai alif lam. Harus sama ya. Ini muzakkar, sabiqi muzakkar. Harus sama kan? Dalam 4 hal. Yang pertama i'rab. Ya. Ini muzakkar, ma'rifah. Ini mufrad. Nah, ayo fis sanati apa? Tri. Fis sanatis
Nah, ayo yang bujur. Fi sanatis Biqati. Sanya pokoknya nggak ada panjang, salah. Itu jamak muannas salim. Ini nah, kalau panjang jamak muannas salim. Ini mufrad muannas. Mufrad tapi muannas. Nah, fi sanatis biqati, ya. Kemudian 5, ini anak laki-laki yang bersungguh-sungguh. Nah, gampang ini. Nomor ininya berapa? Nomor 7. Ini anak-anak yang banyak ya. Pertama mufrad 6, yang kedua jamak. Ya. Nomor ini anak laki-laki yang bersungguh-sungguh. Hadza waladun. Titik-titik. Yang kedua haula, ini auladun. Nah, ya, aula dan titik. Bersungguh-sungguh bahasa Arabnya adalah mujtahidun. Mujtahidun. Nomor 1, Tri. Hadza waladun. Mujtahidun. Cukup. Riyandi, haula'i auladun. Haula'i auladun mujtahidun. Iya, mujtahidu. Ini jamak muzakkar, jamak laki-laki. Maka jamak laki-laki. Haula itu nomor berapa, Ustaz? Ini nomor 7. Mujtahidah. Ininya kan harus haula karena auladun jamak yang berakal. Mujtahidah. Nah, ini mujtahidun. Nah, gampang. Kemudian nah, nomor 8, ini anak perempuan yang soleh abahnya. Ayo loh. Ini dulu, ini anak perempuan, bahasa Arabnya apa? Hadihi. Bagus. Anak perempuan. Itu berapa orang? 1, berarti hadihi bintun. Ya. Hadihi bintun. Yang soleh abahnya. Salihun. Bagus. Salihun. Jangan di Abuha. Nah, abuha. Nah, jangan solihatun karena bukan sifat bintun, bukan, tapi sifat kepada abahnya mudzakkar. Ini namanya naat sababi. Ini anak perempuan yang soleh, abahnya nya ini kembali ke bintun. Nah, nya pakai ha ya. Baituha, rumahnya untuk seorang perempuan. Nomor 9. Ini anak laki-laki yang soleh, mamanya. Yang soleha mamanya, ayo. Anak laki-laki ya? Oh, anak laki-laki ya, dipaling. Hadza. Bagus. Apa Tri? Hadza. Nah. Sholihat. Yang soleh mamanya. Sholihatu. Jangan ragu, Sholihatun. Ya, Sholihatun. Nah, ya, ummuhu. Nah. Kembali ke walad laki-laki ya, mudzakkar. Ini anak laki-laki yang soleh, mamanya. Nang soleh bukan anaknya, ini durhaka, misalnya durhaka. Ternyata soleh mamanya. Maka tun mu'annas mengikut kepada kalimat setelahnya yang punya sifat atau mausufnya. Kemudian terakhir, Yandi. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Masya Allah. Nah, ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat itu sifat. Al-ilmu. Al-ilmun nafi'. Bagus. Al-ilmun nafi'u. Khairun. Ya. Nah. Min. Pakai alif lam. Minal malu. Min huruf jar. Minal malil. Ya. Bagus. Al-ilmun nafi'u. Apa doa? Allahumma inna nas'aluka ilman
nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Nah, itu sifat semua tuh. Ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan. Nah, khairum minal malil katsir. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini pakai alif lam, maka juga pakai alif lam. Mufrad juga, muzakkar juga, rafa juga rafa. Lebih baik daripada harta yang banyak. Nah, harta alif lam, mufrad. Nah, jar juga jar. Al ilmu nafi'u khairun minal malil katsiri. Nah, latihan 2, betulkan, bagus ini. Betulkan apa yang engkau anggap salah. Nah, ya. Coba tri nomor 1. Itu artinya telah datang ayahmu yang kaya. Nah, itu salah, itu ada yang salah. Gonian. Ya, gonian yang salah. Nah, betulkan. Gimana yang benar? Ja'a abuka goniyun. Nah, betulkan dari Ande. Nyanyi goni isim mana? Ma'rifah kan akhirah. Jadi abuka itu ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia beridofat. Jadi ketika kalimat itu beridofat, ini kan ka itu kan domir. Ketika dia beridofat dengan domir, maka menjadi ma'rifah. Kan isim ma'rifah diantaranya domir. Nah, ketika ada isim lain bersambung dengan domir, maka juga ikut ma'rifah. Berarti apa yang benar? Nah, pakai alif lam. Ma'rifah kan? Kan abukanya ma'rifah. Ini ma'rifah ya. Dia ma'rifahnya bukan dengan alif lam, tapi dia karena bergabung dengan domir. Domir kan isim ma'rifah. Nah, isim yang bergabung dengan domir juga menjadi ma'rifah. Nah, ja'a abukal goniyu. Nah, telah datang abahmu nang sugih. Atau bisa ini dibikin naat sababi. Telah datang abahmu nang sugih, mamanya. Berarti nini nang sugih. Seandainya berarti goniyatu, al goniyatu. Tapi ini gitu. Nah, goni. Ayo nomor 2, Tri. Ottu, ini sama tadi kasusnya. Ottu itu ya, saya menjenguk saudaramu yang sakit. Nah, ottu ukhtaka. Ini yang salah mana dulu? Ukhtaka itu saudarimu perempuan. Ya. Ottu ukhtakal maridha. Yang salah dari sisi apa dulu? Ya. Saya menjenguk saudarimu yang sakit. Yang salah dari sisi alif ma'rifat dan akhirah. Apa? Apa Tri dulu? Itu utuhnya ini satu sat. Salah, itu salah cetak. Ottu, itu salah cetak. Ottu yang menatunya dhammah. Saya menjenguk. Kenapa dong? Hah? Itu fi'il madhi. Itu yang ada ismul, ada apa namanya? Ada huruf illat. Sama seperti qala yaqulu qultu ya Rasulullah. Saya berkata wahai Rasulullah. Qultu kan sama ottu. Ottu. Qala yaqulu ada ya'udu. Itu sorab belum sampai jauh itu. Itu yang ada huruf illatnya. Nah, ini dulu yang mana yang salah? Ayo. Saya menjenguk saudarimu yang sakit. Nah, ayo. Kan tadi sifat itu harus sama dengan mausuf dari 4 sisi. Yang pertama, ayo. Salahnya dari mana? Sisi mana itu? Saya mengunjungi saudarimu yang sakit. Ayo. Yang benar apa? Tukal marido. Marido tu dota dati. Marido tu. Nah, ukhta mansub itu. Otto ukhta kal mari. Tukal marido. Marido ta. Nah, anda jangan ragu antum. Itu ukhta itu mansub. Oh, saya menjenguk saudarimu, itu maf'ul bih, mansub dia. Maka sifatnya juga mansub. Berarti otto ukhtakal maridota. Nah, maridota, iya. Kenapa antum maridota?
pakai tak marbutah. Kalau Iya. perempuan. Ya, iya, ukhta. Darinya. Ukhta itu perempuan. Dia mengikuti ukhta. Nah, ukhtanya perempuan maka maridota. Jadi uttu ukhtakal maridota. Nah, ini agak mudah ini yang sulit mana ya? Yang nomor 3 itu sulit itu. Ayo Riandi, itu yang salah apa tuh? Saya berpapasan dengan laki-laki yang hitam. Ayo, Ustaz, goniyu tuh domah biasanya Ustaz. Goniyo, iya. Karena kan abu kan marfu. Goniyo juga marfu. Tapi kan abu itu rafa dengan waw, goniyo rafa dengan dhammah. Yang penting sama-sama rafa. Ayo. Dengan laki-laki yang hitam. Ingat, sifat harus sama dari sisi ini, sisi itu. Yang hitam. Ayo. Yang benar. Tada ya. Ariandi. Ya, silahkan. Aswadin. Salah. Karena aswad itu ismul ladzi la yansharif. Dijarkan dengan apa? Berarti? Marartu bi rajulin aswada. Rajulin itu dijarkan dengan kasrah karena isim mufrad. Kalau aswada ismul ladzi la yansharif dijarkan dengan fathah. Dijarkan dengan fathah. Ya, wazan afala. Kemudian itu nomor 4 itu ada ya nomor 4. Nah, itu. Dan di ayat yang lain, ini agak susah ini. Ganti aja. Itu yang benar jawabannya wa fi ayatin ukhra. Bukan karena akhir itu muzakkar, ya. Muannasnya ukhra. Fi ayatin itu kan tanpa alif lam, tanpa tanwin tuh. Boleh kita tanwinkan fi ayatin atau pakai alif lam. Wa fil ayatil ukhra atau wa fi ayatin ukhra. Pakai pola yang alif lam bebas ya. Ya, ukhra. Kayak wusta, sugra. Nah, nomor 6 ja'at banatun nasyitatun. Nah, ini ada yang salah. Telah datang anak-anak perempuan yang bersungguh-sungguh. Yang apa? Nasyitatan itu rajin. Telah datang anak-anak perempuan yang rajin-rajin. Nah, itu jelas sudah. Ya. Ayo. Ya, gimana ya yang jelasnya? Ja'at Tonya panjang. Ya, benar, sahih. Ja'at banatun sahih. Nasyitatun. Ini mausufnya banat jamak muannas salim, jamak perempuan, maka harus dijamakkan perempuan juga, jamak muannas. Nasyitatun. Nah, bagus, santai. Nomor 5 Riandi. Nah, itu ada 2 sifat itu salah di situ. Sama kayak tadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu sama. Musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang jahil. Musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang jahil. Nah, itu ada 2 sifat itu. Musuh yang cerdas, teman yang jahil, ada 2 sifat Riandi Ayah. Itu sama kayak tadi ilmu yang bermanfaat tapi apa gimana? Salah. Kan sifatnya pakai alif lam. Nah, ya. Nah, ya. Ya, ya. Pakai alif lam semuanya. Al-aduwul aqilu khairun minas siddiqil jahili. Ya, bagus. Kemudian nomor 7. Saya melihat mobil yang mahal. Fakhir itu selain mahal dia apa ya? Yang bergengsi, yang apa? Apa ya? Yang
Ungkapan mahal itu apa selain mahal? Mobil yang berkelas. Nah, berkelas. Ya. Ra'aitu sayyaratan. Itu yangnya sebenarnya pakai tasydid. Ra'aitu sayyaratan. Nah, bukan fajiro. Bukan fajiro. Fajiro bukan. Ini bukan fajiro. Nah, yang benar gimana? Ra'aitu sayyaratal fakhirata. Nomor 8, Randy. Dia akan pergi di malam berikutnya. Di malam yang berikutnya. Dia Quran ada. Ya, menjadi ya, ada ya-nya ya. Saya dhahabu fil lailatil atiyati. Nah, ada Al-Qur'an lah. Atiyatun la raiba fiha. Atiyatun. Mudzakarnya atin, muannasnya atiyatun. Nah, saya dhahabu fil lailatil atiyati. Dia akan pergi di malam yang berikutnya. Nah, ini sama tadi. Tri nomor 9 itu sama. Kayak jawaban Riyandi tadi. Gimana? Safartu fil lailatil madhi. Saya telah safar di malam sebelumnya. Nah. Nah, ya nomor 10 terakhir. Wa fi haditsin. Nah, ayo akhari apa? Ismul ladzina sharif. Akhara, ya. Wa fi haditsin akhara. Ismul ladzina sharif. Panjang akhara. Ini kan ukhra muannas. Ya, jadi dia mudzakarnya a-nya panjang. Wa fi haditsin akhara. Kenapa ra fathah? Ismul ladzi la yansharif dijarkan dengan fathah. Ya. Cukup ya. Seperti itu, memang seperti itu. Sama seperti tadi panjang dia. Yaumal akhir. Yaumal akhir, ya, hanya panjang. Sama seperti saya telah pergi tadi. Dhahabtu anifan. Kenapa? Ya seperti itu, enggak bahasa Arab. Nabi Adam, akhirat, akhirah. Walal akhiratu. Kenapa ya? Seperti itu. Seperti itu. Tidak bisa kita kenapa nggak bisa, memang seperti itu. Cukup ya. Insya Allah besok lagi. Malam berikutnya kita sambung atof. Bentar lagi habis nih. Tinggal kita mikirkan gimana selanjutnya yang baiknya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Karena al-aqilunya pakai alif lam. Mubtada kan harus ma'rifah. Al-aqilul al-aduwul aqilu, musuh yang cerdas. Lebih baik khairnya menjadi khabar mubtada. Sama seperti ustadz itu bungas ganteng. Al-ustadzu jamilun harus pakai alif lam. Al-ustadzu jamilun. Allah Maha Besar. Karena ada sifat gitu ya. Ya, karena ada sifat. Makanya di awal bang. Di awal, karena dia jadi mubtada. Jadi mubtada harus ma'rifah. Maka al-aduwul, nah sifatnya harus juga ma'rifah. Karena mengikuti adu tadi. Kalau khairun itu tetap Ustaz. Khairun tetap. Kan menjadi khabar mubtada, itu bukan menjadi sifat. Khabar mubtada. Sama seperti Allah Maha Besar. Allahu kabirun. Nah, Allahnya pakai alif lam, kabirun. Ustadz itu berilmu. Al-ustadzu alimun. Al-aduwu khairun. Nah. Contohnya apa ya? Ya itu dari al-ilmun nafi khairun sama aja. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Cukup? Ya, cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.